Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan cerita tentang kondisi yang ada dan bagaimana langkah ke depan untuk masa depan kita. Dan apa yang harus kita lakuin agar kita nggak terjebak di kondisi sulit. Agar kita nggak terjebak di dalam kebodohan yang seharusnya tidak kita lakukan. Pantengin terus videonya sampai habis. Check this out. Oke, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, selalu dipermudahkan, selalu dikuatkan dalam menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke-81. Bicara negeri kita ya, kadang semakin hari semakin absurd. Jujur, hampir hilang feeling, hampir putus asa. Gue tuh ngerasa kayak udah nggak bisa berharap lagi sama pemerintahan saat ini. Dulu tuh gue ketika kecil punya presiden ngerasa kayak bangga. Contoh semisal kayak gini. Dulu pas waktu Soeharto masih jadi presiden, gue tuh ngerasa kayak beliau adalah sosok orang yang sangat karismatik, sangat disegani, sangat dihormati. Ucapan demi ucapannya tuh penuh dengan makna. Bikin orang tuh kagum. Wah anjir, gak kepikiran ya gue punya presiden yang sebegitu visionernya. Sebegitu istimewanya dalam berstatement. Terus gue ngelihat sosok Habibie. Itu pun gue takjub. Anjir, gue punya presiden yang bisa bikin pesawat. Terus gue punya presiden Gus Dur. Gue sangat takjub lagi. Beliau itu banyak kewalian Allah. Beliau tuh menunjukkan mukjizat, banyak sikap-sikap yang gak semua orang miliki. Tentang kebijaksanaan, rasionalitas. Banyak hal lah dari Gus Dur yang menakjubkan. Namun akhir-akhir ini punya presiden kok kayak gimana gitu ya. Tentang statement-statementnya tuh semakin kesini semakin absurd. Semakin kayak kurang bisa diterima. Mau disapu apapun ya begitu adanya gitu. Masa iya tukang pengupas bawang 1 kilo dapat upah 700.000 kan. Aduh gimana gitu. Kita berharap sama presiden yang punya statement seabsurd itu gitu loh. Gimana kita mau optimis. Jadi sehat-sehat ya Indonesia walaupun keadaannya seperti itu. Ya mau gimana lagi kita nggak bisa pungkiri ya kondisi yang ada. Intinya kita nggak usah menyalahkan kondisi, nggak usah menyalahkan pemerintah, nggak usah menyalahkan negara. Ya mau berharap apa lagi? Yang ada ya cuman sakit hati. Lalu dengan kondisi yang saat ini begitu absurd, apa yang harus kita lakuin? Ya udah mandiri. Kita nggak bisa berharap dengan apapun. Di tempat kerja lu nggak bisa berharap lebih. Ya paling kalian cuman sekedar formalitas berangkat lebih awal, pulang lebih awal juga. Menjalani kebosanan setiap hari. Iya nggak? Apapun kondisi kalian, bagaimanapun kondisi kalian saat ini, yang terpenting kalian harus tetap berjuang, tetap bersemangat, mengandalkan diri sendiri. Ya mau gimana lagi zaman sekarang ya, mau mengandalkan orang lain belum tentu orang lain bisa diandelin. Mau berharap sama orang lain yang ada kita ujung-ujungnya dikecewain. Jalan satu-satunya ya kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bisa merubah pola pikir kita,
menambah ilmu kita. Iya kan? Wajib banget tuh kita upgrade value kita agar kita bisa mengatasi kerumitan dan keabsurdan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya sih kalau kata gua ya di zaman sekarang yang terpenting kita bahagia. Kita nyaman. Ketika kita nyaman, ketika kita bahagia, pasti kita akan bekerja secara maksimal. Nah, ketika kita bekerja secara maksimal, pasti hasilnya juga optimal. Hasilnya optimal pasti memberikan kebahagiaan. Banyak orang yang fokus terhadap hasil, tapi kita nggak bisa menikmati. Kita nggak tahu proses, kita nggak mau proses. Itu yang kadang membuat kita cepat bosen. Banyak orang yang nggak mau mengambil resiko. Banyak orang yang terlalu takut untuk mandiri. Banyak orang yang cuman cari aman. Mending gua kerja aja dah. Gajian udah kelar. Ya mungkin kalau konteksnya sekedar cari aman, oke lah kerja. Tapi di era seabsurd ini, kita nggak bisa dong berharap dari pekerjaan doang. Berharap hidup dari kerja doang. Dunia itu kan berputar. Sewaktu-waktu bisa mendadak berubah. Kalau kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri ya. Gimana sih? Yang ada kita nggak bisa bersaing. Nggak bisa bertahan. Semisal kita udah berharap banget nih sama karir kita. Sama kerjaan kita. Tiba-tiba ada kejadian yang nggak terfikirkan, ada kejadian yang mendadak, tiba-tiba kena PHK. Nah di situ kan kita bingung ya, kalau kita nggak biasa mandiri, kita pasti stres, kaget gitu kan, dengan keadaan yang kurang mengenakan. Ketika kita stres ya kita lesu, kita nggak bisa bangkit. Ketika kita nggak bisa bangkit, kita nggak bisa berubah, nggak bisa merubah kondisi gitu. Bahkan justru kadang kondisi semakin runyam kalau kita stres. Jadi kita perlu sih menanamkan pola pikir yang oke, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus percaya sama value yang ada di dalam diri kita. Ketika kita kurang percaya dalam diri kita sendiri ya kita harus ya upgrade value kita sih. Kita harus belajar lebih baik lagi agar kita value-nya bertambah. Agar kita punya kualitas yang bisa menghasilkan nilai. Nilai itu kan duit ya. Duit itu kan bisa mengamankan kehidupan kita. Tapi ya gitu, jangan serba instan. Jangan segera jadi. Kita harus belajar proses sih. Belajar tahu proses, tahu diri, tahu kapasitas, tahu saat-saat gimana kita harus berubah. Menaikkan value kita. Banyak orang terlalu takut untuk memulai dari nol. Padahal ketika kita berani memulai dari nol, kita akan mendapatkan nilai yang sebelumnya kita nggak pernah dapetin. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebelumnya kita nggak pernah rasain. Ketika kita bisa menghargai proses, kita bakalan mendapatkan kebahagiaan yang luas, kebahagiaan yang besar. Optimis itu perlu, realistis juga sangat perlu. Gimana caranya agar kita bisa melahirkan rasa optimis, gimana caranya kita bisa melahirkan rasa realistis. Ya pertama kita harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Kita harus nambahin skill kita. Cari referensi, jangan lelah untuk belajar. Upgrade diri. Bukan sekedar cari aman. Kita harus belajar. Apa sih keahlian gua yang bisa menghasilkan duit? Apa sih yang ada di dalam diri kita yang memiliki nilai, yang bermanfaat buat banyak orang? Pertanyaan semacam itu harus kita tanyain ke diri kita. Biar kita tahu kapasitas kita di mana, biar kita tahu kemampuan kita di mana, dan seberapa banyak nilai yang bisa kita share ke banyak orang. Jujur, kondisi di negara ini nggak mudah bro. Persaingan di dunia kerja udah semakin ketat, semakin nggak sehat. Maka dari itu teman-teman harus belajar mandiri,
menghasilkan nilai sendiri agar kalian bisa menghasilkan duit dari kemampuan kalian pribadi, bukan mengandalkan dari industri. Hargailah proses, percaya diri kalian sendiri, percaya terhadap kualitas diri kalian sendiri. Kalau toh kurang mumpuni ya kalian belajar agar kalian mumpuni. Coba deh, andelin diri kalian sendiri, struggle agar kalian bisa menghasilkan sesuatu. Percaya sama diri sendiri. Jangan terlalu percaya dengan dunia industri. Itu sih pesan yang bisa gue sampaikan buat kalian. Jangan capek ya. Jangan mudah lelah. Terus melangkah, terus belajar demi suatu hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Percaya sama diri kalian sendiri. Yakinkan diri kalian bahwa kalian tuh bisa struggle, bisa menghasilkan sesuatu. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian. Bisa menjadi referensi lah buat kehidupan kalian. Pantengin terus perkembangan konten-konten saya. Dan jangan lupa like, kritik salahnya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Gas!